Update mah itu intinya. Oke, terus nanti kemarin itu baru ini kan Kemarin, nah, pembayaran kedua. kemarin bulan ini Bulan beneran kemarin itu oh kemarin. pas dia ngasih skin itu. Tadi Bapak bilang udah dikasih dulu baru dibayar. Ralat, ralat. Ralat. Oke, dicatat ya. Ralat. Yang kami note di sini Pak bahwa senjata itu lebih dulu dikasih terus Bapaknya nyicil seperti itu Pak. Ya, bahwasanya saya udah lunas, dia baru ngasih kemarin. Hmm. Sekarang istrinya nggak bisa dihubungi ya, nggak bisa masuk kota ya. Kan orangnya ada pensi. Kalau orangnya sudah pensi terus buat apa duit? Hmm, Contoh ya, Bapak pensi nih, terus duit di kantong Bapak itu buat apa lagi gitu loh, kan udah pensi. Pengen lagi gini, duit gini, lagi gini, masuk untuk menagih Pak. gini. Dia pernah bilang gini, kalau skin ini udah lunas, aku benar-benar pensi. Dia bilang kayak gitu. Iya, dia masuk kota hanya untuk menagih. Karena tadi Bapak bilang dia sudah pensi, terus dia Iya, masuk kota hanya untuk menagih. ya, Setelah dia menagih, dia benar-benar pensi. Berarti sebelumnya dia sudah pensi kan? ya, betul. Duit untuk apa, Pak? Kalau memang sudah pensi. Ya, saya juga nggak tahu. Dia cuman bilang bayarin dulu, lunasin dulu. Udah, aku lunasin. Aduh, gimana ya? Mohon maaf nih, Pak ya. Menurut penjelasan Bapak itu, menurut saya ya, nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain. Bukan maksudnya menyudutkan, mohon maaf. Bagi saya nih, sekali lagi bagi saya, itu sangat eh, bisa bisa dikatakan bertele-tele, Pak. Pertama, ya, saya katakan, Dari mana, Pak? ya, ini kan menurut saya, Pak. Kenapa Bapak ini? Kan menurut saya. Oh, menurut Bapak, oke. Kan tadi saya katakan menurut saya sih nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Karena poin pertama itu yang saya dapatkan awalnya itu saya bertanya soal skin itu diberikan setelah lunas atau Bapak lagi nyicil. Pertama, Bapak mengatakan itu senjatanya dikasih dulu nanti setelah pembayaran pertama. Nanti pembayaran terakhir itu dia masuk kota untuk melunasi ya. Kedua, Bapak bilang dia sudah pensi. Nah, terus saya bertanya, kenapa butuh duit lagi kalau setelah pensi? Lalu Bapak meralat lagi, dia benar-benar pensi kalau skin senjatanya sudah lunas, ya kan? Berarti ya kalau memang sudah pensi, nggak butuh duit sama sekali dong. Itu menurut saya, poin yang saya ambil. Ya nggak tahu. Terus terakhir nih Pak ya, terakhir yang membuat saya ini merasa ada keganjalan ya eh, dari suara dengan pada rekaman CCTV itu suara Bapak sama. Lalu Bapak mengatakan semua suaranya ada yang sama gitu. Nanti kita coba untuk membuktikan ada beberapa yang sama suara di kota ini, gitu kan? Kayaknya nggak sangat jarang sih, ya kan? Menurut saya, kembali lagi, menurut saya. Kan Bapak kan jarang jarang gimana ya?
jarang ketemu juga kan. Jarang, agak asing kan. Tapi teman-teman saya bilang eh, banyak suaramu ini mirip ke sini sini sini, mirip situ 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 temanku. Ya, kan seperti tadi yang saya katakan sangat jarang ya kan di kota yang saya bisa temui orang yang suaranya mirip. Tapi nanti deh ya kita coba lagi untuk mengambil rekaman suara Bapak itu dan kita serahkan ke penyidik gitu loh. Nah, kalaupun memang dari hasil rekaman itu dengan suara yang sekarang itu mendapatkan persamaan 99% lah atau 80%. Nah, itu udah bukti kuat loh, Pak. Kalau ini info aja ya, gitu. Jadi gini nih, saya menawarkan kesepakatan nih, Pak. Kesepakatan nih. Ya, Ini tadi ini Bapak, ini. Pak, Sorry aku tadi potong. Bapak ngomong saya nggak pernah potong loh, Pak. Dah ya dah ya. Ini saya menawarkan kesepakatan nih, Pak. Ya, ini kita bisa bantu nih, ya. Karena kan di situ kita bisa katakan Bapak, kalaupun nih ya, kalaupun Bapak terbukti bersalah dan terlibat dalam proses penyanderaan itu ataupun kejadian penyanderaan seperti itu, ini kita bisa menawarkan nih, ya, saya sebagai lawyer nih ya, mau membuat kesepakatan dengan Bapak nih, mau membantu Bapak lah istilahnya, kalaupun Bapak terlibat. Saya hanya mau minta tolong dan minta kerjasamanya, karena saya yakin di situ Bapak pasti hanya korban dan disuruh, gitu kan. Saya yakin tuh, Bapak hanya disuruh di situ. Nah, saya mau minta tolong nih sama Bapak. Ini kan kita saling membantu aja nih, Bapak bisa saya bantu nih, gitu. Karena mungkin Bapak di situ hanya disuruh aja untuk diperintahkan. Karena ya saya yakin sih Bapak nggak tahu apa-apa karena kan Bapak ini mau melamar apalagi bekerja di eh, media itu kan. Otomatis Bapak pasti nggak mau ada catatan kriminal seperti itu, ya kan? Saya sepakat sih dengan kalau memang Bapak berpendapat seperti itu. Nih saya mau minta bantuan dan minta tolong aja nih kita deal-dealan. Bapak, oh suara saya putus-putus kah? Putus-putus. Oke, oke, oke. Tapi secara garis besarnya ini ya, udah denger ya. Ini saya cuma mau deal-dealan aja nih sama Bapak. Bapak bisa memberikan kita informasi orang-orang yang terlibat dalam situ, otak utamanya aja deh, Pak. Karena saya yakin Bapak ini hanya disuruh aja sih, diperintahkan aja. Jadi Bapak ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Apalagi kerja Bapak itu di media udah bagus tuh. Kan jadi nggak mungkin dong mau terlibat dengan kriminal. Nah, kita kerjasama aja nih, Pak. Otaknya aja deh, gitu, atau yang terlibat di situ. Bapak nggak perlu takut, kita akan merahasiakan siapa yang memberikan itu informasi dan saya sebagai lawyer kota ini menjamin menjamin keselamatan Bapak, ya kan? Kalau meskipun bilangnya ada yang bocor informasi bocor atau segala macam yang membocorkan informasi apa yang terlibat di situ. Nah, kami hanya mau otaknya saja lah, Pak. Gitu. Bapak bisa bekerja dengan lancar, dengan baik tanpa adanya gangguan-gangguan seperti ini dari apalagi terlibat kejahatan dan kriminal seperti ini, Pak. Itu yang saya tawarkan sih, Pak. Kalau Bapak mau terima ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nih ya, Sir, saya jelasin. Eh, demand. Kalau saya ngebocorin gimana, Sir? Misalnya saya ngaku nih, misalnya ya, demandnya apa? Ya kan? Ya kalau Bapak ngaku ya kami hanya butuh otaknya saja, Pak, atas nama siapa yang terlibat di situ dan Bapak bisa bekerja dengan baik, Bapak bisa bekerja tanpa tersangkut masalah kriminal, Pak. Nggak, gini, gini, gini. Gini, kan saya cuma nanya, apa keuntungan? Misalnya nih, saya ngebocor segala macam kan misalnya nih. Nah, demandnya apa? Yang keuntungan bagi saya apa? Apa saya dikasih keringanan kah atau gimana kah atau gimana kah atau buat beretikat baik lagi kah atau gimana kah gitu sir maksud saya sir. Izin. Iya, Pak.
saya sudah menjelaskan. Tadi mungkin Bapak, suara saya putus-putus ya. Kalau Bapak membantu kami, pihak kepolisian, untuk menyerahkan nama-nama yang terlibat di situ selain Bapak ya, apalagi otak pelakunya itu, Bapak bisa bekerja dengan tanpa adanya keringanan hukuman, apa, eh maksudnya mau dihukum lagi enggak, Bapak tinggal kerja aja dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Bapak dengan peristiwa seperti ini Bapak bisa menjadi lebih baik lagi, kerja dengan baik di sana di media tanpa tersandung kasus-kasus yang lain gitu loh Pak. Catatan kriminal Bapak ya harus bersih gitu loh. Kan saya yakin ini Bapak orang baik nih. Ya, Pak, saya udah bosen Pak ngelakuin tindak kriminal, makanya saya kemarin tuh bikin SKCK kan Pak. Ya, saya mikir, oh iya saya ada anak, masih saya harus hidupkan cucu saya, cicit saya masih banyak Pak. Saya tuh buat apa sih gimana ya ngelakuin tindak kriminal kan? Saya mikir ke depannya Pak, jangka panjang itu juga ini Pak, apakah entah itu saya ditangkap atau gimana, apakah ada jaminan kah, entah itu saya masih bisa bekerja di media kah atau gimana gitu. Itu aja sih saya pengen tanya nih, saya tekankan lagi nih. Gini Pak, kalau misalnya kami menangkap Bapak, otomatis Bapak sudah mempunyai catatan kriminal dong, ya kan? Tapi di sini kami menawarkan Bapak kerja aja yang baik. Apalagi Bapak bilang tadi sudah punya anak dan istri, cucu malah ya. Kerja aja baik-baik. Gini aja, kita tukar guling. Itu loh. Gimana? Kalau nih Bapak mau, Satu ke kalau poin Bapak gimana? mau, kalau Bapak Ke nggak poin. mau, dengar dulu Pak. Kalau Bapak nggak mau, pada nantinya diserahkan ke penyidik, gitu, terus Bapak terlibat, bisa lebih gawat lagi karena catatan kriminal Bapak udah ada gitu loh. Hmm, Paham kan maksud saya, Pak? ya. Jadi gimana? Bapak mau bantu kami nggak? Kita saling membantu. Saya bantu Bapak, Bapak bantu kami. Iya, ada untung nggak bagi saya? Gitu aja. Apakah Bapak bisa yakinin saya? Untungannya ya Bapak bisa Saya bekerja benar-benar tanpa terlibat nih. catatan kriminal. Tadi saya sudah jelaskan, Bapak bisa bekerja tanpa catatan kriminal. Bapak kan tadi sudah bilang punya anak, istri dan cucu yang mau dihidupi. Ya udah Bapak kerja aja. Bapak cuma cukup serahkan otak pelakunya sama kami dan nama-nama yang terlibat di dalamnya. Ya udah Bapak bebas. Gini, Sir. Sir dan Mem sekalian. Di sini nggak ada otak-otak. Gimana ya? Di sini nggak ada otak di balik gerakan ini. Jujur, ini pure dari kan aku kan kemarin kan di Los Nobadas nih. Aku jujur nih ya. Ya kan ini kebocorin. Ya. Saya dari kemarin dari Los Nomadas itu eh, da, dari naungan dari pemimpin Los Nomadas nyuruh bahwasanya eh kita apa itu kayak nyari gimana ya, istilahnya tuh kayak nyari pendapatan lah ya kan, bukan dari hanya kayak PF segala macam ya sir ya, sorry di luar RP nih bentar. Sorry, sorry. Gimana, dan juga gini itu awalnya itu dari otak pimpinan pemimpinan Los Nomadas Pimpinan. itu eh yang kemarin tuh pimpinan saya tuh kemarin tuh Yoru Jori Jalaroyo. Oh ya Pak ya. yang bagian eksekutor itu namanya eh ingat saya Sansano Eva saya ya sama sama siapa lagi ya intinya
rame lah di situ. Intinya anak-anak LN tuh hampir semua terlibat. Yoru itu terlibat dengan apa itu, Pak? Yoru menjabat pimpinan. Pimpinan dia yang otak untuk penyanderaan, termasuk pembunuhan salah satu anggota FBI. Ya, iya, ya semua dalangnya. Saya cuman saya ditekan Pak. Sebenarnya saya nggak mau Pak, jujur. Kalau saya ngelawan, nyawa saya Pak yang terancam Pak, jujur. Saya nggak mau Pak. Itu bedanya nggak? Hah? Bedanya nggak? Apa? Itu saya ingat pikiran saya itu kalau nggak salah ada satu cewek. Itu siapa ya? Itu saya ingat. Seingat saya Dibah. Oke, berarti ada satu nama lagi ya, Pak. Ntar yang saya mau jelaskan di sini, Yoru itu salah satu berarti otak pelaku yang kasus itu ya, pembunuhan eh, mata-mata FBI ya, betul? Iya, betul. Dan saya sebagai kemarin tuh sebagai eksekutor yang eksekusi mati itu eh apa itu mantan anggota FBI kemarin. Kenapa? Saya diancam, Pak. Saya diancam situ. Kalau kamu nggak nurut sama arahan saya, kamu bakal saya tembak juga. Makanya saya dari situ jujur, ini bergetar nih tangan saya jujur nih. Arwah saya bergetar nih tangan saya nih. Gimana ya? Ya, saya mikir kan, kalau saya nggak turut, saya nasib anak-anak saya gimana Pak? Gitu aja. Mantan istri saya juga, saya pikirin semua Pak di situ Pak. Beradu, pikiran saya itu beradu semua. Terus yang saya ingin bertanya, kan Yoru ini otak pelakunya. Terus yang eksekusi tadi atas nama siapa? Saya yang eksekusi saya, jujur. Yang eksekusi itu Bapak sendiri. Saya diancam. Atas perintah siapa? Yoru, Yoru Richard, betul. ya. Dan juga Koga Shigami. Bentar, saya ingat masalah yang kemarin. Boleh? Kalau nggak salah kamu ingat saya ya, pemeriksaan ampas di EBE menyebut nama Koga. Ingat saya. Dan itu katanya keluarga kamu. Dan bilangnya bersama dirimu. Itu gimana tuh? Dan ini jadi pimpin nih. Saya ingat saya di ngomong di FBI beda, di sini beda lagi nih. Jadi gimana? Ya, kemarin tuh ya kan, kami tuh ada mau pimpinan saya kemarin tuh ingin bergerak buat nyandra eh, pemerintahan sama FBI ya kan. Rupanya ada kebocoran di dalam Los Nomadas itu ya kan. Nah, rupanya kami dapat nih nama-namanya. Nama-nama apa itu nama-nama apa itu namanya itu? Nama-nama apa itu penyelinap di Los Nomadas kemarin ya kan. Nah, rupanya itu ada si siapa itu kemarin tuh Lexi kan. Lah dipanggil lah kan sama bos Yoru tuh kan. Suruh ngadep ya kan. Nah, yang satunya itu rupanya lolos. Kata si Yoru. Jujur Pak ya, aku sedikit pun gak ada ditutup-tutupin. Kalau saya terbebas dari kata bapak tadi, oke, saya bocorin semua. Demi Allah, demi Tuhan, saya nggak ada ngebohongin kebocoran.
Nggak ada saya apa itu gimana ya? Saya taman-tamin nggak ada demi Tuhan. Ini demi anak istri saya ini. Kebetulan istri saya udah pensi. Sisa anak-anak saya aja yang saya nafkain sama cucu cicit. Sah. Jujur, skin ini baru betulan demi Allah ini baru ku beli kemarin sama mantan istri saya. Baik, Pak. Baik. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi atas pengakuan yang Bapak utarakan barusan. Mohon maaf nih, Pak. Pertama, pertama, itu tadi jebakan. Karena Bapak tadi mengungkap semua kasus yang terjadi dan dari pihak FBI. Sebenarnya kita membahas ini kasus Pak Brian. Oke, Bapak maaf. Aku bongkar semua nih busukan Iya, situ. iya. Soalnya kenapa? Aku merasa tidak adil situ. Gimana ya? Aku merasa terancam di situ kemarin. Iya, Pak. Terima kasih banget Bapak sudah mau kooperatif dan membantu kami soal eh, keselamatan Bapak. Saya yang akan coba untuk berada di garis terdepan. Ya, Bapak sabar aja. Ampun, sorry. Saya salah radio ternyata. Pak Aksol, bisa jangan Udah, ketawa, udah, jangan ketawa. udah saya backup, udah saya backup. Astaga. Ya, tunggu bentar ya. Mungkin saya harus menjemput ke sana kali ya. Apa tunggu aja. Gak apa-apa, bisa lah. Ya, Pak Sol bisa ditahan dulu Bapak Ryan-nya. Pak Ryan minta tolong untuk bisa tetap di sini dulu untuk sebentar waktu. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih. Dan senang hati. Malu saya Cok dibahas apartemen. Aduh, sampai batuk-batuk saya. Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Duduk aja dulu, santai dulu. Ini toilet gimana ya? Aduh, Ini pas di depan. saking ketawa saya, Pas di depan, saya, pas di. aduh. Kan ini dikunci. Iya, Ini bentar. kunci ya? Maaf, Buka maaf. lah. Nah, gitu dong. Gak ada yang punya kopi apa? Ada yang punya kopi gak?
Nggak apa-apa Mem, masuk aja ke dalam dulu. Ya nggak apa-apa sih di sini juga.